kualitas data yang buruk. Tidak hanya itu saja, bisa jadi tidak relevan ya. Data yang diambil dari lingkungan orang kaya lalu diterapkan di lingkungan orang miskin, itu tidak relevan. AI akan menjadi puncak dari kesehatan. Machine learning untuk kesehatan. Perkataan ini sudah ada 4 tahun yang lalu oleh seorang praktisi. AI sekarang udah menjadi bagian dari kesehatan. Sekarang udah banyak berita yang bahas bagaimana penyakitnya diketahui oleh AI. Dan artikel bagaimana AI mendiagnosis dini dari sebuah penyakit yang mulai dari yang receh sampai yang berbahaya dan mematikan. Secara umum kita mendapat pengetahuan kesehatan itu dari praktis dan buku. Dari praktis, contohnya dari dokter langsung, atau bisa juga dari perawat yang memberikan obatnya ke kita. Kita bisa tanya obat apa yang diberikan dan perawatan apa yang akan kita jalani. Itu akan menambah pengetahuan tentang kesehatan. Ada juga dari buku. Mungkin kita nggak peduli, atau bahkan kita nggak tahu bagaimana dokter bekerja. Tapi kan kita bisa dapat informasi kesehatan dari yang lain, bukan hanya dari dokter. Maka tertulis dari buku, dari jurnal kesehatan, atau dari keduanya juga bisa. Begitu kita mempunyai data, kita bisa melatih model statistik sederhana atau model dengan big data yang canggih. Lalu prediksi banyak hal kejadian klinis yang kita alami. Lalu mengira-ngira perawatan apa yang akan dibutuhkan pasien, yang dimana itu sangat penting untuk kesembuhan dan kemajuan untuk pasiennya. Itu akan terjadi di masa depan dan akan terjadi dalam waktu dekat. Ini dapat membantu dokter, bagaimana dokter yang secara data 35% itu mengalami burnout karena melakukan tugas yang banyak sekali. Bukan hanya burnout, lebih banyak dari burnout jumlah datanya, jumlah persentasenya. Banyak dokter yang tidak punya waktu untuk empati, ya bahkan waktu untuk empatinya pun tidak ada. Ini data di Amerika Serikat. Bagaimana kalau data di Indonesia? Yang notabene pasiennya di Indonesia jauh lebih banyak. Dengan kelelahan seperti itu, ya, itu akan terjadi kemungkinan salah melakukan diagnosis dan bias tanpa disadari. Perbedaan ras, terus berat badan, itu juga termasuk bias. Di dalam medis, begitu pula dengan pengetahuan. Tidak semua dari pengetahuan itu benar. Bahkan jurnal besar The Lancet pun pernah terjadi keliru dan ditulis sebagai medical reversal dan ditarik artikelnya. Fakta menariknya adalah pengobatan yang dilakukan yang sudah teruji kuat untuk menyembuhkan itu hanya sekitar 10-20%. Sisanya adalah kemungkinan bermanfaat atau bahkan tidak ada efektivitasnya. Jadi jika kita baca artikel lalu percaya sepenuhnya, bisa jadi itu salah. Bahkan sekarang pun belum sempurna dengan segala dokter, dengan segala jurnal, dengan segala teknologi apapun. Coba Anda bayangkan, Anda seorang dokter sekarang, seorang pasien datang ke rumah sakit Anda. Dia datang dengan masalah di pernafasan. Dia tanya ke dokternya, saya kenapa ya kira-kira dok? Kita akan mengecek data klinis pasien. AI bisa membantu merencanakan intervensi berdasarkan data klinisnya. AI bisa memproses data pasien yang sangat banyak dan kompleks untuk membantu memberikan rekomendasi pengobatan yang lebih personal. Tapi untuk saat ini masih terbatas untuk dikatakan sebagai personal. Ya. Pembahasan utama baru dimulai. Butuh data yang kompleks dan besar untuk mengetahui data kesehatan pasien secara personal. Akan saya tunjukkan gambar bagaimana AI akan menjadi puncak dari kesehatan.
AI akan benar-benar personal dan mengerti kita untuk kesehatan. Semua hal yang berhubungan dengan kita akan ada AI-nya. Kita akan bahas dari pojok kiri dulu, penggunaan internet. Big data ini mayoritas diambil dari internet, yang dimana setidaknya AI ini akan mengkurasi ke jurnal terpercaya, bukan ke mistis-mistis atau alternatif. Dan kedepannya AI ini akan memperbarui pandangan kesehatan secara real time. Jadi sudah dari sumber terpercaya lalu secara real time. Jadi akan luar biasa sekali. Lalu smartphone. Semua tentang kesehatan kita ada di smartphone. Bagaimana kita berinteraksi, apa saja penggunaan internet kita, bagaimana sosial media kita, itu akan dianalisis. Belum juga bagaimana terhubung dengan smartwatch kita, nanti akan kita bahas ya. Semua data Anda yang ada di smartphone itu akan dianalisa untuk kualitas diagnosa yang sangat tinggi, agar jika ada penyakit dapat diobati secara tepat, dapat juga didiagnosa secara dini agar tidak terjadi semakin berkembang penyakitnya. Lalu sosial media, apa saja interaksi Anda setidaknya selama seminggu terakhir untuk melihat apa saja aktivitas Anda, apakah ada yang mengganggu kesehatan psikologis Anda karena itu sumber masalah. Dilihat dari apakah ada yang berbeda atau berbahaya. Contohnya gini, ada foto Anda di pabrik manufacturing seperti itu. Misal dengan penyakit Anda saat ini lalu dianalisis oleh AI, sepertinya gara-gara limbah waktu Anda berkunjung di sana, misalnya seperti itu. Lalu rekam medis. Ya. Rekam medis ini Anda ini akan dilihat oleh AI dan akan dicocokkan oleh orang sedunia. Jadi AI ini akan membandingkan rekam medis Anda dengan rekam medis orang sedunia dengan data yang presisi yang diambil dari internet, dari smartphone kita, smartwatch, sosial media, lalu dibandingkan dengan tubuh yang normal dengan data yang berkualitas yang tinggi, maka keakuratan AI akan semakin tinggi dan berkualitas. Dicocokkan bukan hanya dari rekam medis, tapi juga data klinis juga. Jadi tidak hanya apa yang ada di rekam medis, tapi juga di biodata kita. Berat badannya berapa, laki atau perempuan, umurnya berapa, dan lain-lain sebagainya. Oke, lalu selanjutnya genomic data. Jadi data yang kita miliki tentang diri kita ini akan dilakukan perbandingan oleh AI. Misalnya, saya setelah terkena serangan jantung ke rumah sakit, diperiksa oleh dokter dan benar-benar bahwa ini adalah serangan jantung. Dokter akan menulis di rekam medis kita. Setelah ditulis, AI akan melakukan notifikasi bahwa Anda ini terkena serangan jantung. Perawatan apa yang harus dilakukan? Dicarikan jurnal terbaru tentang serangan jantung, lalu dilakukan analisis apakah perlu melakukan pemasangan ring atau bahkan operasi. AI akan membandingkan data orang normal dengan data Anda, apa saja yang berbeda, dan pantangan apa saja yang tidak boleh. Mungkin juga akan ada reminder rutin untuk konsumsi obat agar serangan jantung tidak terjadi lagi. Dan karena AI juga tahu apa yang ada di diri kita, atau mungkin ada penyakit lain, jangan-jangan kecuali jantung ini, AI akan mencarikan keterkaitan penyakit kita yang lain dengan serangan jantung, apakah akan terjadi komplikasi yang akan memperburuk. Tentu AI akan mencari dengan banyaknya data yang berkualitas. Pengobatan akan benar-benar efektif. Ini tadi tentang genomic data. Lalu selanjutnya smartwatch. Saya kira sekarang hampir semua smartwatch itu bisa melakukan pemantauan jantung, pemantauan tidur, aktivitas fisik, olahraga, pemantauan stres, level oksigen, bisa juga rekam jantung.
Smartwatch juga bisa melihat berapa kalori yang kita makan, berapa kalori yang kita buang, dan asupan apa yang masuk ke tubuh. Dengan semua pemantauan ini yang dikirim ke smartphone, lalu dianalisis oleh AI, diambil data seminggu terakhir, pola apa yang berubah. Dengan pemantauan 24 jam ini akan benar-benar membuat kualitas data personal tinggi. Walaupun memang benar smartwatch ini bukan pengganti diagnosa medis, akan tetapi ini benar-benar bisa berguna, mengingat ini memantau 24 jam tanpa henti. Ya, semakin mahal jamnya, biasanya semakin akurat hasil pemantauannya. Lalu ada lagi transaksi belanja. Ini akan menarik. Kartu belanja yang khusus dibuat agar dicatat oleh AI, agar tahu apa saja yang kita beli, makanan apa yang kita beli ini langsung tercatat oleh AI. Contohnya saya membeli minuman bersoda, ukurannya 1,5 liter, volumenya beratnya 1,5 liter. AI akan memberikan notifikasi untuk jangan terlalu mengkonsumsi soda berlebihan. Mungkin AI akan menyuruh bagaimana kita untuk menghabiskan minuman bersoda ini selama bertahap. 1,5 liter itu untuk sebulan. Mungkin AI akan menyuruh seperti itu. Bisa juga AI memberi rekomendasi dengan lebih baik melakukan pembelian minuman yang low sugar. Jadi AI akan melakukan upaya bertahap bagaimana agar tidak terlalu berlebihan. Karena di rekam medis menunjukkan masih masa pemulihan karena serangan jantung, serta menyertakan alasan kenapa tidak boleh mengkonsumsi minuman bersoda. Jadi semuanya akan terikat. Bagaimana ini disampaikan, bagaimana ini dianalisis, itu akan terikat oleh AI agar membentuk hyperpersonal, agar diagnosisnya semakin presisi. Ya, saya kira itu yang saya sampaikan. Semua tadi cuma gambaran besar bagaimana ini terjadi di masa depan. Masalahnya adalah ini harus dilakukan oleh banyak sekali orang, banyak sekali tim, bahkan negara pun ikut terlibat untuk koordinasi di dalamnya agar tidak terjadi kesalahan. Ya. Yang baru saya jelaskan tadi itu adalah bagaimana AI di masa depan. Belum bagaimana AI untuk mengidentifikasi teknik citra. Teknik citra itu teknik radiologi, jadi MRI, CT scan, yang ada gambar-gambarnya dalam MRI, CT scan, USG, X-ray, dan lain sebagainya. Karena di bidang radiologi ini akan benar-benar berubah. Sudah banyak sekali jurnal yang mendukung AI untuk kesehatan, apalagi di bidang radiologinya. Lalu ada banyak meta-analisis bagaimana AI untuk mendiagnosis secara dini. Sudah ada beberapa meta-analisis dan sistematik mengenai bagaimana AI ini lebih unggul daripada para expert dan dokter. Tapi itu akan kita bahas nanti di video selanjutnya. Kita akan bahas tantangan AI untuk kesehatan. Ini adalah tantangan AI, ya. Banyak sekali tantangannya. Ya, sudah saya kumpulkan. Mungkin ada 9 bagaimana tantangan AI untuk saat ini. Ya, banyak sekali, 9. Oke, langsung saja. Yang pertama adalah bias algoritma dan ketidaksetaraan. Jika data ini mencerminkan bias yang ada dalam sistem kesehatan, ya misalnya jenis ras, kelamin, atau status sosial, AI ini dapat memperburuk bias tersebut. Algoritma yang dilatih, terutama pada data dari suatu kelompok etnis tertentu, itu mungkin tidak akan berkinerja baik pada kelompok etnis yang lain.
Jadi diambil data, lalu dilatih datanya, data ini dari etnis tertentu, lalu dilakukan pengujian pada etnis yang lain, itu bisa jadi nggak relevan, atau malah dari etnis yang lain itu malah bisa jadi malah didiagnosis yang lebih buruk. Ditakutinnya seperti itu, karena AI bisa mempelajari pola ini tanpa memahami konteks sosialnya. Yang dikhawatirnya seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah masalah black box dan kurangnya transparansi. Algoritma AI itu yang deep learning itu biasanya masih bersifat black box. Black box ini bukan black box aplikasi black box, tapi black box ini ada suatu kondisi yang dimana AI ini memang memberikan jawaban, tapi nggak ada penjelasan bagaimana jawaban ini diberikan. Contohnya gini, yang black box. Orang ini terkena kanker ovarium, itu black box. Kalau black box-nya sudah teratasi, alih-alih dia bilang orang ini terkena kanker ovarium, dia akan lebih bilang kadar CI 125 tinggi, resiko meningkat 50%, terdapat massa abnormal dari citra, resiko meningkat 35%, terus riwayat keluarga sudah pernah kejadian serupa, resiko meningkat 10%. Jadi kalau XAI-nya sudah teratasi, itu akan menjelaskan seperti itu. Solusi dari black box itu apa? XAI itu adalah solusi dari black box. Udah banyak sekali perusahaan teknologi yang menggarap black box ini. Startup kecil juga udah banyak sekali yang menggarap black box ini. Negara Amerika juga, pemerintahannya juga masih menggarap black box ini. Jadi pasti dalam waktu dekat akan teratasi. Lalu yang ketiga adalah akuntabilitas dan tanggung jawab hukum. Nah, self-diagnose, mendiagnosis dirinya sendiri. Kekhawatirannya, orang yang melakukan self-diagnose, ini dia melanjutkan dengan melakukan perawatan dan pengobatan yang salah. Dia mendiagnosis dirinya sendiri terkena kanker paru-paru, ternyata bukan. Dia sudah melakukan perawatan, dia sudah melakukan pengobatan, ternyata salah. Dia rugi secara waktu, tenaga, uang, dan mungkin ada efek sampingnya dari pengobatan itu. Dia merasa dirugikan. Lalu saya harus nuntut ke siapa? Saya harus siapa ini yang bertanggung jawab? Apakah pengembang AI-nya, apakah peneliti AI-nya, apakah rumah sakit yang menyediakan datasetnya? Siapa yang harus dituntut? Itu masih menjadi tantangan. Yang keempat adalah keamanan dan privasi data. Sistem AI kesehatan memproses data pasien itu dalam jumlah yang sangat besar. Karena data yang diambil sangat besar itu meningkatkan resiko pelanggaran data. Bisa peretasan, bisa penyalahgunaan data, penyalahgunaan informasi pribadi. Ya, seperti yang saya jelaskan tadi, itu kan menarik banyak data dari kita, karena memang itu diperlukan agar hyperpersonal untuk mendiagnosis kita, dan itu kan data diambil terus-terusan, jadi banyak sekali data yang diambil dari kita, apalagi orang sekarang sangat sensitif sekali dengan privasi, jadi masih cukup sulit ya untuk privasi data, apalagi untuk kesehatan. Lalu yang kelima adalah potensi ketergantungan berlebih. Jika dokter terlalu bergantung pada AI untuk mendiagnosis atau mengambil keputusan, ada kekhawatiran bahwa keterampilan klinis mereka akan menurun seiring dengan waktu. Yang dikhawatirin oleh para ahli seperti itu. Ada juga resiko automation bias. Jadi adalah kecenderungan untuk untuk mempercayai output sistem AI secara otomatis, bahkan ketika AI itu salah. Yang dikhawatirin oleh para ahli, oleh para pakar seperti itu. Lalu yang keenam adalah dehumanisasi
perawatan dan hilangnya sentuhan manusiawi. Kedokteran bukan hanya tentang saintis, bukan tentang data, tapi ada aspek empati, ada komunikasi, lalu hubungan erat antara pasien dengan dokternya. Penggunaan AI yang berlebihan dikhawatirkan dapat mengurangi interaksi manusiawi ini. Untuk masalah ini saya akan sedikit cerita bagaimana kehadiran dokter di sebuah daerah terpencil itu dapat mengikis pemikiran mistis. Hanya kehadiran dokter saja itu dapat mengikis pemikiran yang tidak rasional. Jadi benar, untuk dokter masih berbeda sekali. Dokter masih menang sekali. Touchingnya, sentuhannya itu dokter masih berguna sekali jika dibandingkan dengan robotik dan AI. Lalu yang kedua adalah kesenjangan akses dan biaya. Pengembangan dan implementasi AI canggih itu membutuhkan investasi yang besar. Ada kekhawatiran bahwa hanya institusi kesehatan besar atau negara kaya saja yang mampu membelinya, sehingga memperburuk kesenjangan layanan kesehatan antara yang kaya dan yang miskin itu akan diperjelas oleh AI ini. Yang ditakutinnya seperti itu. Dan satu lagi tantangan saat ini, komputasi AI itu besar sekali. Saya tadi udah coba ya di laptop entry level saya dan itu nge-lag sekali. Banyak algoritma arsitektur AI itu harus komputasi berat. Makanya ini hanya bisa dilakukan oleh orang kaya aja. Untuk beli data center sederhana saja itu 170 juta Nvidia A100 ya, itu merek untuk mereknya. Kenapa Nvidia? Karena Nvidia itu merek yang khusus. Ini tidak promosi, tidak ada keterkaitan saya dengan Nvidia, tapi memang kenapa Nvidia? Karena memang dia khusus untuk AI untuk saat ini ya. Dan untuk GPU-nya itu minimal 400 juta. Itu mereknya H100. Itu untuk GPU komputasi yang untuk besar. Jadi biayanya memang sangat besar sekali untuk biaya. Kalau untuk coba-coba mungkin pakai komputer bisa, tapi untuk komputer entry level menurut saya pribadi nggak akan bisa. Lalu yang ke-8 adalah tantangan regulasi dan validasi. Regulasi jelas, bahkan di Amerika Serikat, di Amerika USA sekalipun itu regulasi mengenai AI itu masih belum saklek, masih belum jelas. Bahkan untuk pemerintah Amerika pun itu masih meraba-raba bagaimana AI diregulasi. Bahkan untuk definisi AI pun itu sampai sekarang masih menjadi perdebatan. Masih banyak sekali orang yang tidak setuju bagaimana definisi AI ini. Ya, apalagi kita anggap di Indonesia jelas untuk regulasi, untuk undang-undang atau regulasi apapun itu belum ada. Dan saya kira wajar ya. Kalau di Indonesia untuk AI belum ada, apalagi AI untuk kesehatan. Kalau untuk teknologi sudah ada di Indonesia, tapi untuk AI belum. Lalu yang ke-9 adalah kualitas data yang buruk. Jika data pelatihan training data ini tidak akurat, tidak lengkap, dan kualitasnya buruk, maka output AI juga akan tidak dapat diandalkan. Ya. Jadi datanya yang buruk. Mungkin kalau radiologi dia ada artefaknya di USG-nya, ada motion di pasiennya, ada lipetan di data yang diambilnya. Itu data yang buruk.
Nah, kualitas data yang buruk tidak hanya itu saja, bisa jadi tidak relevan ya. Data yang diambil dari lingkungan orang kaya lalu diterapkan di lingkungan orang miskin itu tidak relevan. Jika data diambil dari lingkungan orang kaya, kemampuan model untuk mendeteksi penyakit untuk orang kaya juga itu tinggi. Kalau diterapkan di lingkungan miskin, itu akan sensitivitasnya akan 50% acak. Jadi 50% acak antara iya dan tidak, so-so. Ya tidak nih. Jadi proses AI-nya, output AI-nya itu nggak bisa diandalkan. Ya karena memang nggak relevan. Kenapa nggak relevan? Banyak alasannya. Di kaya itu biasanya orang yang di lingkungan kaya itu biasanya dia pemeriksaan rutin, terus dokumentasinya lengkap. Kalau di lingkungan orang miskin itu ada yang bahkan tidak mempunyai rekam medis, tidak pernah cek, tidak tahu obat, pengetahuan tentang kesehatannya kurang, terus mungkin masih percaya dengan mistis atau lain sebagainya. Kan di lingkungan orang miskin juga mungkin tidak open minded, mungkin closed minded. Jadi kalau dibilangin pun nggak akan tahu, nggak akan mengerti. Kalau dari lingkungan kaya juga nutrisinya berbeda, lalu tingkat stresnya berbeda, lalu di lingkungan orang yang miskin itu masalah gizinya berbeda, terus bisa juga terpapar polusi, terus stres karena miskin, itu bisa ya. Saya kira cukup ya. Ini kesimpulan. Penting untuk dicatat bahwa banyak ahli yang menyuarakan kekhawatirannya itu bukanlah anti AI, sebaliknya mereka ingin memastikan bahwa AI ini dikembangkan dan diimplementasikan secara bertanggung jawab, etis, dan adil untuk benar-benar meningkatkan layanan kesehatan bagi semua orang. Kekhawatiran ini mendorong penelitian lebih lanjut tentang AI yang dapat dijelaskan, atau tadi XAI. Terus teknik untuk mengurangi bias itu bisa juga. Terus struktur kerja, bagaimana mengutamakan etika yang kuat ya. Saya pikir cukup itu saja yang ingin sedikit saya sampaikan, bagaimana AI ini akan benar-benar berperan di masa depan ya. Cukup semuanya.